Jadi boleh dikatakan tanpa otopsi tidak mungkin bisa ditegakkan kematian. Itu prinsipnya. Iya, betul Pak. Begitu ya. Baik. Nah, kalau begitu halnya, kalau seorang mati, jadi kita coba masuk kepada kasus ini langsung ya, karena waktunya. Coba buka yang negatif. Atau mungkin sebelum ke sini saya minta juga mungkin Bapak mungkin ada suatu presentasi mungkin sedikit Tentang apa Pak? tentang hal-hal yang saudara siapkan sebagai ahli di sini. Begini Pak, dari berkas yang Bapak berikan pada saya itu saya lihat begini, pemeriksaan yang diminta oleh penyidik ke Rumah Sakit Polri adalah pemeriksaan luar dan dalam. Bisa Bapak barangkali tunjukkan? Ya. Suratnya itu. Nah ini surat ya. Iya, di bawah ada nggak tuh yang tulisan pemeriksaan luar dan dalam? Otopsi, bukan otopsi. Ya, ini ya. Terus sampai ke bawah ya. Di bawah benar tadi itu. Yang tadi benar. Ya ini dia. Ya, ini namanya. Itu kalau seorang dokter forensik atau dokter siapapun ya yang diminta pemeriksaan itu luar dan dalam, artinya dia harusnya otopsi Pak. Harusnya otopsi artinya dia periksa sesuai dengan itu. Tapi kalau misalnya ada permintaan khusus, misalnya ini tidak mau diotopsi, misalnya hanya ambil sampel saja, mestinya dokter forensiknya itu meminta surat baru dari penyidik dan membatalkan surat ini Pak. Karena buat kita dokter forensik, kita tuh adalah orang yang diminta secara hukum untuk membantu polisi. Kalau polisi minta luar dan dalam, artinya kita harus periksa luar dan dalam Pak. Kalau ada permintaan di luar itu, kita tidak bisa pertanggungjawabkan kecuali ada suratnya Pak. Surat seperti ini kita sering dapat. Kemudian polisinya bilang, Pak dokter, ini keluarga menolak otopsi, jadi kita tidak mau. Tetap kita minta surat baru Pak. Atau surat ini dicoret dalamnya, diparaf sama penyidiknya, sehingga resmi bahwa kita dimintanya cuma luar saja Pak. Jadi tanggung jawab bukan pada kita. Tapi kalau ada surat seperti ini, sebelum ada surat baru mestinya dokter melakukan otopsi Pak. Oh, jadi artinya dengan ada surat itu berarti seorang dokter harus melaksanakan perintah otopsi sebenarnya. Iya, betul Pak. Nah, dalam kasus ini kan ini ada surat resmi permintaan otopsi, tidak ada surat pembatalan terhadap surat ini. Itu artinya apa? Dokter itu tidak melakukan otopsi, itu gimana? Begini, saya sih mungkin mengatakan ini mungkin miss atau lalai, karena gini Pak, kita dokter itu sebenarnya ngikutin aja apa yang diminta polisi. Polisi minta periksa luar, itu dijamin oleh undang-undang KUHP bahwa dia bisa minta itu. Pasal 134 mengatakan bahwa polisi bisa minta periksa luar atau dalam. Tapi kita sebagai dokter, kita harus ikutin apa yang polisi minta. Nah, kalau polisinya minta luar dan dalam, kita harusnya lakukan itu. Nah, kalau kemudian polisinya membatalkan bahwa tidak perlu periksa dalam, cukup ambil sampel saja, mestinya ada surat baru yang mengatakan ambil sampel saja, dan surat ini dibatalkan gitu Pak. Jadi prinsipnya sebenarnya cuma itu aja Pak. Ini kalau menurut saya sih ya mungkin masalah administrasi ya, tapi dampaknya besar Pak. Oh, jadi sebenarnya kalau berdasarkan ini harus dilakukan otopsi menurut saudara ya? Ya. Nah, apakah ada akibatnya kalau dengan tidak dilaksanakannya perintah seperti ini dalam pengalaman saudara? Sebenarnya sih kalau yang saya ajarkan Pak ya, saya tidak khusus secara kasus ini. Saya bilang ke mahasiswa saya ngajar udah 30 tahun Pak, jadi saya selalu bilang begini, kalau polisi minta seperti ini, Anda harus lakukan. Kenapa? Karena ini ada kewajiban hukum, permintaan dari KUHP pasal 133. Jadi kalau Anda tidak melakukan, ya Anda bisa kena sanksi.
Oh. Sanksinya 216 Pak dan 224 KUHP. Pidana itu ya? Ya mestinya sih bisa begitu Pak, tapi jangan Pak, kasihan dokter. Oh ya, ya. Ya. Baik, jadi kita udah tahu bahwa ternyata ada surat tapi nggak dilakukan, ya nanti biarlah yang mulia yang nanti yang mempertimbangkannya. Kita lanjut lagi ke mengenai soal bukti mengenai yang itu dari Lapkem ya. Nah, jadi di sini kita awali dulu ya, pada ini kan ada BB1, ada BB2 sampai BB7. BB1 ini coba dari awal pertama berterang ya, ya. Naikin. Ya, ini ada barang bukti, ini yang menjadi inti dari perkara ini. Barang bukti ini yang ditemukan di dalam TKP oleh polisi, yaitu 1 gelas sisa minuman ais Vietnam kopi berisi 150 ml, ya, disebutkan dengan BB1. Jadi gelas sisanya Mirna itu maksudnya itu kan. Kemudian 1 botol sisa minuman ais Vietnam Coffee berisi 200 ml. Yang ini juga dikatakan adalah sisa minuman Mirna yang dituang ke botol katanya. Ya, walaupun ada saksi lain mengatakan sudah dituang habis, tapi ini faktanya beginilah. Ya, disebut BB2. Kemudian 1 botol minuman pembanding, ya, 300 ml yang dibuat oleh pihak kafe. Ya, ini yang diperiksa. Kemudian 1 buah pipet berisi sisa cairan 01 ml, selanjutnya disebut BB4. Ini adalah ini adalah hasil cairan lambung yang diambil dari tubuh Mirna 70 menit sejak kematian dia. Ya, 70 menit sejak kematian Mirna itu diambil, dimasukkan di dalam menjadi BB4. Kemudian BB5 ya ini BB5. Ini 1 buah toples berisi lambung, selanjutnya disebut BB5. Nah, pemeriksaan BB5 ini dan kemudian juga BB6 yaitu 1 buah toples berisi empedu hati dan juga 1 buah sprit berisi urin, selanjutnya disebut BB7. Ini dilakukan setelah 3 hari setelah Bapak melakukan formalin. Ya, setelah Bapak formalin itu, setelah ahli memformalin, barulah diperiksa yang BB7, BB5, BB6, BB7. Nah, kemudian keluar hasilnya. Inilah hasilnya. Ya. Kemudian ada kesimpulannya. Coba lihat kesimpulannya. Kesimpulan. Nah, perbesar. Perbesar dulu. Nah, inilah menjadi masalah kenapa jadi kasus ini jadi begini. Lihat di kesimpulan. Dari hasil pemeriksaan dan studi literatur tersebut di atas, di sini dapat disimpulkan, dilaporkan di sini BB1 hasilnya, ya, positif mengandung zat bahan beracun atau berbahaya, yaitu ion cyanida, BB1. BB2 juga dilaporkan hasilnya, yaitu BB2 ada katanya cyanida 7.900 mg. Ini ada di dalam gelas semuanya nih. BB3 tidak ada laporan. Nah, yang paling serius lagi BB4 yang paling inti, yaitu cairan dari lambung Mirna, tidak dilaporkan sebagai kesimpulan. Ini menjadi masalah. Jadi kita nggak tahu, itu yang saya tanyakan kemarin itu kenapa nggak ada laporannya, ya kan? BB4 nggak ada, BB5 ada, BB6 ada hasilnya, BB7 ada, tapi BB3, BB4 tidak ada kesimpulannya. Waktu itu di sini saksi mengatakan tidak diperiksa, padahal di atas selama ini kita tidak perhatikan. Ternyata BB3 di sini ada hasilnya hati. BB4 di sini disebutkan pH-nya 6,0, arsen isinya negatif, artinya tidak ada arsen. Kemudian cyanida negatif,
artinya tidak ada cyanida. Jangan diartikan. Kemudian jangan diartikan. Kami keberatan kalau diartikan. Itu sudah benar. Baik, negatif itu aja ya. Oke. Ion natrium adalah negatif. Ya. Kemudian lain-lain negatif. Jadi di sini jelas, di sini BB4 yang berisi cairan lambung Mirna yang diambil 70 menit sejak kematian Mirna itu hasilnya negatif terhadap cyanida. Ya. Nah, kemudian BB5 juga di sini tidak ada dilakukan pemeriksaan hasil tentang tiosianat di dalam hati, karena BB4 ini kan coba dilihat BB5 itu adalah, kalau saya tidak keliru itu kan BB5 adalah dari toples berisi lambung, ya. Terus yang hati itu BB6. Coba lihat BB6. Nah, BB6 itu negatif semua ini. Nah, diperiksa. Jadi artinya di urin, di hati, di empedu semua tidak ada ditemukan cyanida karena hasilnya negatif. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa pendapat saudara dengan keadaan ini dihubungkan dengan kasus kematian ini? Mungkin kalau saya mau menjawab, saya mesti cerita dari awalnya kalau cyanida masuk ke badan itu seperti apa Pak efeknya. Yang pertama, cyanida itu bisa masuk berupa gas atau berupa cairan, ya, atau tablet, ya, itu padat. Dalam kasus ini itu cairan, dianggapnya cairan. Oke. Kalau masuk ke mulut itu larinya ke lambung, maka di lambung itu pasti ada cyanida Pak. Kemudian dari lambung dia akan diserap masuk ke sirkulasi darah, dan di dalam tubuh kita ada mekanisme detoksifikasi, adalah penghancuran cyanida supaya menjadi tidak beracun. Kenapa Tuhan memberikan itu? Karena di sekeliling kita itu cyanida banyak Pak. Dari rokok ada cyanida, dari orang membakar sampah ada cyanida, di kopi sedikit juga ada cyanida, di teh ada cyanida, kemudian di tanah di mana-mana ada Pak, dari polusi ini juga ada cyanida. Jadi selalu kita terlindungi oleh cyanida, tapi itu tidak bikin gejala karena Tuhan menaruh enzim namanya rhodanase di dalam liver Pak, di hati. Maka semua darah yang mengandung cyanida tadi akan dibawa ke hati, karena dari isi saluran cerna itu larinya ke hati memang Pak, dihancurkan itu dengan enzim itu, cyanida CN itu dirubah oleh enzim rhodanase namanya menjadi tiosianat CNS. Nah, CNS itu akan merupakan suatu bahan yang tidak beracun, dan CNS itu dibuang lewat liur dan urin Pak. Nah, jadi kalau seorang keracunan, kapan orang keracunan cyanida? Kalau cyanida yang masuk begitu banyak sehingga mekanisme rhodanase itu dia tidak sanggup melakukan penghancuran tadi. Artinya kalau seorang keracunan cyanida, jelas di lambungnya harus ada cyanida dalam jumlah cukup banyak yang mematikan. Satu. Kedua, dia akan masuk ke liver. Karena dia berlebihan cyanidanya, maka di liver, di hati harus ada cyanida Pak. Dan kemudian kan di situ sudah pasti kalau dia hidup itu proses detoksifikasi sudah terjadi, maka di hati harus ada tiosianat Pak. Kemudian tiosianat dan CN juga ada di dalam darah, dan di dalam urin kita akan ketemu tiosianat. Jadi kalau benar ya itu suatu keracunan cyanida yang klasik, mestinya di lambung ada cyanida, di hati ada cyanida dan tiosianat, di darah ada tiosianat dan cyanida, dan di dalam urin serta liur kalau diperiksa itu ada tiosianat Pak. Itu adalah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya Pak. Jadi kalau umpamanya di sini kita lihat, ternyata di lambung tidak ada cyanida. Artinya negatif itu artinya apa? Kalau dibilang negatif artinya apa maksudnya? Tidak ada cyanida Pak. Tidak ada cyanida ya. Jadi supaya jangan saya salah. Jadi artinya bahwa negatif BB4 negatif berarti tidak ada cyanida, ya kan? Nah, coba ke atas. Nah, tidak ada cyanida. Berarti di sini di lambung tidak ada cyanida. Kemudian di sini di hati tidak ada cyanida maupun tiosianat. Di empedu dan di urin juga tidak ada
cyanida karena hasilnya negatif juga semua, ya kan? Di mana lagi harus dilihat? Di darah kebetulan katanya di sini darah nggak diperiksa, ya. Lantas dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara dengan terhadap korban ini? Matinya bukan karena cyanida, Pak. Coba tenang ya, bisa dijelaskan ulang kenapa? Sekarang begini Pak ya, pada orang normal aja nih, kita nih di sini normal. Kalau kita periksa darah kita Pak, isi lambung kita pasti ada cyanidanya Pak. Makanya Tuhan memberikan enzim rodanase di dalam hati. Dalam kita hidup begini, cyanida pasti ada nih. Ada Pak, karena ada nilai normal cyanida di dalam darah. Itu sebabnya Tuhan memberikan enzim tadi. Itu bukan tanpa maksud, karena kita dilindungi oleh cyanida, maka ada cyanida sedikit itu tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Karena itu baru dia bisa bikin orang mati kalau masuknya itu begitu banyak sehingga cyanida itu meracuni tubuh. Nah, jadi artinya kalau dia tidak ada, itu tidak ada di lambung, berarti tidak ada cyanida yang masuk ke lambung Pak. Nah, kalau cyanida di lambung itu tidak ada, sudah habis, misalnya kita berargumen habis, dia masuk ke darah, dimasuk dari ke liver, di liver itu masih ada cyanida dan ada tiosianat Pak. Dan kalau misalnya dia itu kemudian sempat masuk ke ginjal, maka di dalam urinnya itu mesti ada tiosianat Pak, paling sedikit. Tapi ada yang berpendapat begini, katanya di lambung sudah gak ada, katanya itu menguap, lantas mungkin juga sudah terserap sama tubuh, jadi ya nggak bisa dideteksi lagi katanya. Bagaimana itu? Begini Pak, kebetulan saya itu adalah peneliti cyanida Pak. Tahun 92 sampai 95 saya meneliti mengenai bau-bau cyanida Pak. Ya. Saya melakukan pemeriksaan terhadap 330 orang Indonesia dan saya mencari frekuensi gen apa yang membuat orang bisa mencium cyanida Pak, gennya. Nah, saya mendapatkan bahwa dalam populasi orang Indonesia itu 84% itu bisa mencium cyanida. Itu nilainya lebih tinggi Pak dari literatur. Di literatur cuma 50%, di Indonesia 84%. Artinya yang nggak bisa nyium cuma 16% Pak. Dari penelitian itu saya juga dapatkan bahwa kalau ada cyanida sebesar dalam larutan 1 ppm, 1 part per million, artinya 1 miligram per liter, itu bisa dicium pada orang yang punya gen tadi Pak. Dan saya itu termasuk orang bisa nyium, jadi 1 ppm 1 miligram ini saya bisa cium di dalam larutan ya, dalam jarak segini. Nah, kalau saya buat larutannya itu sampai 10 ppm 10 miligram per liter, itu saya langsung mabok Pak. Mahasiswa saya pada mabok Pak, mabok, dia teler, dia bingung, terpaksa saya harus kasih teh manis Pak supaya dia segar lagi. Dan saya juga tidak takut karena itu masih bisa dinetralisir sama liver. Tapi rata-rata orang udah bisa nyium itu kalau 2 sampai 3 miligram itu bisa nyium tanpa bikin gejala Pak. Nah, kalau misalnya ada orang keracunan cyanida, ini ada laporan di luar negeri Pak. Waktu dokter pasiennya itu, korbannya itu masuk ke UGD, kalau dia sampai meninggal karena cyanida yang masuk itu jumlahnya harus cukup banyak Pak. Di dalam literatur dikatakan jumlah cyanida yang bisa bikin mati dalam bentuk natrium atau kalium itu adalah 150 sampai 250 mg Pak. Nah, kalau dia masuk ke dalam lambung, maka di dalam lambung itu akan masuk terencerkan oleh asam lambung Pak. Asam lambung, jumlah asam lambung berdasarkan pengalaman saya melakukan otopsi, isinya rata-rata sekitar 100 cc Pak. Paling banyak kalau orang yang minum banyak ya itu 1 liter. Seandainya 150 kita anggap itu yang bikin mati, 150 mg masuk ke dalam 1 liter, berarti kadarnya adalah 150 per liter kadarnya. Dan kalau itu ada di dalam korban, diperiksa sama dokter UGD, pasti dokter UGD-nya juga langsung jatuh Pak. Terus terang, karena saya bilang tadi 10 mg aja itu udah bisa bikin orang teler. Dan laporan di luar negeri mengatakan banyak dokter di UGD dan dokter otopsi yang waktu otopsi dia tidak siap dengan itu, dia juga bisa ikut jatuh di situ Pak, karena racun. Nah, jadi dan kalau itu memang ada, maka baunya itu pasti tercium Pak. Oh begitu ya? Iya. Berapa jumlahnya membuat orang jatuh korban?
Kalau dikatakan begini Pak, kalau internasional ya, yang bisa ditolerir badan itu sampai 5 mg per liter Pak. Tapi kalau sampai 10 menimbulkan gejala. Kalau 50 mg per liter itu orang udah bisa bikin orang pingsan Pak di tempat. Jadi itu seperti itu Pak kondisinya. Dalam kasus ini dinyatakan oleh berkesaksian daripada Nur Sarman bahwa diperkirakan yang dihirup, yang disedot oleh korban Mirna ini jumlahnya adalah 298 mg sianida, ya kan? Yang di gelas di sini kan tadi ini disebutkan jumlahnya adalah ada yang di gelas ya 7.400 mg per liter nih ya, ini 7.400 dan 7.900. Nah, sekarang saya mau tanya, seandainya jumlah ini ada dimasukkan dalam kopi susu, ya, di dalam kopi susu, ini apa yang terjadi pada orang yang berada di sekelilingnya? Kalau jumlahnya benar 7.000 sekian miligram per liter Pak, itu mungkin dalam radius mungkin antara 500 meter begitu, itu orangnya pada pingsan semua Pak. Karena saya sendiri dalam penelitian saya 10 mg aja udah bisa bikin dia tuh teler Pak. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin ini. Bisa diuji nih Pak. Jangan Pak, bahaya Pak. Enzim rodanasenya nggak cukup kuat untuk nanggung itu Pak. Makanya dalam penelitian saya pakainya antara 2 dan 3 mg per liter Pak. Itu aja udah cukup untuk buat mereka bisa mencium tapi nggak timbul gejala Pak. Jadi ini kan dinyatakan 7.900 dan 7.400 ini ada di dalam gelas loh, di dalam gelasnya Mirna tersebut. Kalau digabung nggak tahu lagi berapa nih. Kalau digabung jadi ini kan separuh nih. Ini separuh alat bukti B1 ini separuhnya 7.400, separuhnya lagi 7.900. Ahli tadi mengatakan kalau itu di dalam ada di gelas seperti kita bikin Mirna lah, langsung kita bikin contohnya. Kalau itu benar ada cyanida di gelasnya Mirna itu, menurut ahli apa terjadi? Gini Pak, ini kalau saya sendiri ya lihat itu impossible secara forensik ya. Tapi begini Pak, kita dokter forensik itu nggak urusan dengan gelas Pak, kita urusan dengan mayatnya Pak. Jadi artinya misalnya contoh di sini ada racun baygon, saya ada di sini Pak, saya tidak mati Pak karena selama baygonnya tidak saya minum Pak. Itu sama seperti itu. Jadi kita tidak concern. Dokter forensik adalah dokter, dia memeriksa jenazah. Jadi kesimpulan kita adalah berdasarkan pemeriksaan jenazah. Kalau ada jenazah diduga keracunan cyanida, tapi di lambungnya ada sedikit, kemudian di livernya tidak ada cyanida maupun tiosianat, dan kemudian di urinnya tidak ada tiosianat, itu artinya memang tidak ada yang masuk Pak. Artinya memang ada racun cyanida, tapi racun cyanida tidak masuk. Karena kalau masuk udah pasti di dalam livernya ada Pak. Jadi bagaimana cara berpikir atau metodologi dokter ya? Ini ada mayat, di sini ada cyanida di gelas lah umpamanya katakan. Selama ini kan berpikir dari gelas masuk ke sini. Ya. Nah kalau forensik berpikirnya gimana? Kalau kita periksanya dari jenazahnya, saya tidak peduli di dalam gelas isi racun apa, tapi selama racun itu tidak ada di badan ya itu tidak bikin mati Pak. Tapi apakah saudara tidak mempertimbangkan yang di luar sini? Maksudnya? Apakah tidak dipertimbangkan juga umpamanya ada di dalam gelas? Enggak Pak, kita tidak melakukan otopsi terhadap gelas Pak, kita melakukan otopsi terhadap manusia Pak. Jadi saudara tidak melakukan otopsi terhadap gelas, jadi apa yang dalam tubuh korban itulah yang saudara terangkan gitu. Ya, begini Pak, mungkin saya bisa perjelas. Seorang dokter forensik menentukan sebab mati berdasarkan pertama cerita dari polisi, penyidik itu temuan TKP-nya apa Pak, itu atau keluarganya yang mengetahui kejadian kematian. Kedua, kita periksa luar Pak. Kalau pada kasus keracunan cyanida, secara prosedur rutin kita melakukan pemeriksaan ada luka tidak di badannya. Kemudian kita periksa ada nggak bau-bau yang mencurigakan Pak. Kalau pada cyanida itu baunya sangat khas Pak, namanya bitter almond, pahit Pak rasanya dan sengak. Kalau orang bisa nyium, dia bisa cium baunya itu pahit Pak, seperti bau daun singkong. Tapi kalau yang tidak bisa nyium, dia merasakan tidak enak, tetapi
dia tidak bisa mencium baunya seperti apa, tapi itu pasti tercium Pak sama dokter. Nah kemudian dokter melakukan otopsi. Di otopsi dia periksa seluruh organ, dari otak, leher, dada, perut, semua diperiksa. Dia mau tahu ada nggak penyakit-penyakit atau hal lain yang bisa bikin mati. Kemudian setelah itu dia ngambil sampel, dan sampelnya dikirim ke pemeriksaan laboratorium forensik. Nah, berdasarkan seluruh hasil itu barulah dokter melakukan diagnosis, memberikan kesimpulan pada visumnya. Jadi visum itu adalah hasil dari pemeriksaan kesimpulan menyeluruh Pak. Dan di situ tidak termasuk pemeriksaan di dalam gelas Pak, karena itu kalau di Jepang itu jelas Pak begini pembagiannya. Semua yang ada nempel pada tubuh manusia itu dokter punya urusan, di luarnya itu puslapor punya urusan Pak. Itu tidak dicampur-campur Pak. Jadi artinya dokter hanya melihat apa di dalam tubuh ya? Iya, racun di dalam tubuh. Nah, dalam kasus ini ada begini, kemarin kita tanya pada dokter Selamat. Dia mengatakan, kalau saya tidak keliru, bahwa dia memeriksa dua visum repertum. Kemudian visum repertum ini berbunyi tidak bisa ditentukan kematian kecuali ada pemeriksaan dulu terhadap sampel lambung. Nah, setelah sampel lambung datang, dia juga tidak memberikan pendapat terhadap hal ini. Nah, ketika itu saya tanya kepada yang bersangkutan, lantas apa pendapat saudara tentang ini? Apakah bisa matinya karena jantung karena tidak otopsi? Dia bilang bisa. Apakah bisa karena otak? Bisa. Apa karena bisa karena cyanida? Dia bilang bisa. Lantas pendapat dokter bagaimana? Dia bilang tetap mati karena cyanida. Kenapa? Karena kepadanya diserahkan berita acara daripada Bapak Dosarman yang toksologi, di mana dalam berita acara tersebut ada dalam satu poin dikatakan bahwa orang ini telah meminum, bahwa yang minum itu adalah melewati lethal dosis. Dia bilang. Sehingga dia mengatakan, ya kalau memang itu adalah melewati lethal dosis, ya matinya itu adalah karena cyanida. Nah, metodologi seperti ini bisa dibenarkan nggak menurut ahli? Mungkin begini Pak, ada satu prosedural yang mau saya coba terangkan. Kalau saya sendiri dalam posisi seperti itu, ya saya otopsi, kemudian saya kirim sampel, maka kalau saya mengeluarkan visum kesimpulan menunggu hasil lab, maka saya akan membuat visum lanjutan yang adalah kesimpulan setelah hasil labnya muncul Pak. Jadi itu tidak berhenti, itu koma Pak. Jadi secara forensik itu adalah koma, belum selesai, karena dia menuju hasil lab. Jadi kalau hasil labnya ada, mestinya dokter yang melakukan itu membuat kembali visum lanjutan yang menerangkan kesimpulan akhir setelah ada pemeriksaan lab. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kembali lagi, kalau melihat bahwa analisisnya seorang dokter tadi, kembali saya bilang kesimpulan seorang dokter adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dia sendiri Pak. Dari anamnesis, tanya-tanya orang, periksa luar, periksa dalam, dan pemeriksaan penunjang Pak. Penunjang itu bukan penentu Pak. Penunjang itu artinya kita periksa laboratorium. Sama seperti contoh kalau saya sesak napas ke dokter, saya ditanya-tanya, kemudian saya diperiksa, setelah itu diperiksa lab. Periksa lab datang, barulah dokter menyimpulkan berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan Pak, bukan lab saja. Jadi di dalam hal ini kita tidak bisa menyimpulkan dari lab kemudian kita bikin sebuah mati, tidak, karena fungsi lab itu adalah pemeriksaan penunjang Pak. Dia cuma salah satu faktor dari keseluruhan keseluruhan. Jadi sebenarnya kalau seorang dokter forensik melakukan otopsi, kemudian belum ada pemeriksaan penunjang, mestinya dia bikin lagi visum berikutnya yang berisi kesimpulan keseluruhan akhirnya Pak, seperti itu. Kenapa harus dibuat kesimpulan berikutnya lagi? Karena kesimpulan dia itu akan dipakai oleh hakim untuk memutuskan perkara Pak. Kembali saya bilang, dokter forensik adalah dokter yang diminta atau memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk membantu penegakan keadilan Pak. Makanya dia harus dapat tingkat kepastian yang setinggi-tingginya. Kalau masih koma, dia belum bisa menyimpulkan, berarti keterangan itu masih tidak ada gunanya Pak. Oh, jadi kalau visumnya sendiri itu belum bisa menerangkan kematian korban, bagaimana dong jadinya? Nah itu solusi yang sudah dilakukan di sini sudah benar Pak. Karena kalau itu masih koma, maka dokternya dihadirkan di sini, ditanya kesimpulan akhirnya apa.
Itu selesai Pak sebenarnya. Cuman bedanya kalau saya sih daripada dipanggil ke pengadilan, mendingan saya bikin visum lanjutannya Pak. Jadi saya nggak usah ke pengadilan Pak. Tapi kalau kalau dokter tersebut mengatakan kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan keterangan dari dia tidak menerangkan berdasarkan daripada visumnya, tapi berdasarkan keterangan ahli toksologi litodosis, maka disebutkan mati. Boleh nggak seperti itu? Hanya karena itu? Nggak bisa Pak, karena gini, karena kesimpulannya mestinya dokter ini dapat hasil ini, dia harus fokus pada yang berasal dari manusia Pak. Yang berasal dari manusia berarti isi lambung dari rumah sakit Abi Waluyo, kemudian yang dari otopsi Pak. Yang di luar itu mestinya itu tidak dijadikan kesimpulan Pak. Jadi nggak bisa kesimpulan toksologi jadi yang primer, lantas yang di dalam tubuh menjadi sekunder, nggak boleh gitu ya? Nggak bisa Pak. Yang di dalam tubuh itu yang utama Pak. Itu yang utama ya. Baik. Kembali tadi mengenai soal, karena ahli kan mengajar tentang sianida. Jadi saya mau fokus lagi tentang, tadi saya tertarik dengan dokter mengatakan ada jumlah 7.800, 7.900. Tadi kan dok ahli masih menceritakan secara umum. Ini jumlah ini adalah jumlah yang ditemukan di Oliver. Bukti B1, BBB1, BBB2. 7.400 dan 7.900. Itu berada di meja yang dimana di situ ada Jessica, di situ ada Mirna, di situ ada juga Hani. Kalau umpamanya terjadi betul ini ada cyanidanya ini, apa yang terjadi kepada mereka bertiga? Kalau kadarnya segitu mestinya tiga-tiganya teler Pak. Pasti tuh ya? Pasti Pak. Orang 10 mg per liter aja udah bikin orang mabok Pak, apalagi segitu Pak. Bisa mematikan tiga-tiganya juga jumlah ini? Bisa aja Pak. Bisa, artinya hanya cium begitu Ya, aja? paling sedikit mereka akan kolaps Pak. Oh, paling sedikit kolaps. Termasuk Jessica juga kolaps juga? Iya Pak. Kecuali Jessica nggak napas Pak. Oh, gitu. Ya mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin ada orang yang bisa tahan napas lama-lama Pak. Gitu ya. Kalau baunya sendiri juga tersebar ke berapa jaraknya tuh baunya? Dengan jumlah begini. Itu kalau saya bilang sih mungkin seruangan ini kan teler semua Pak, seruangan ini Pak. Gitu. Ini terlalu tinggi Pak. Terlalu ya. Ya. Pernah melihat jumlah begini di tubuh korban selama meneliti? Oh enggak pernah Pak. Ini dalam tubuh korban Pak, di liver ya, itu antara 0,7 sampai sekitar 27 Pak miligram per liter. Itu segitu di liver Pak. Itu pada orang yang meninggal Pak, meninggal karena cyanida, itu ada datanya. Dan rata-rata sekitar 7,7 miligram per liter itu di dalam hati Pak. Nah, kembali lagi ya, pendapat yang mengatakan bahwa cyanida itu atau thiocyanate itu bisa hilang di dalam hati kalau sudah ada, bisa nggak? Begini Pak, cyanida itu ya dalam bentuk garam itu dia tidak menguap Pak, tapi kalau ada situasi asam itu dia akan menguap jadi HCN. HCN itu yang kita cium baunya. Tapi dalam kondisi keseimbangan normal di ruang begini, itu tetap kadar cyanidanya tinggi, yang ada gasnya itu sebagian kecil Pak. Jadi kalau misalnya memang di lambung itu ada cyanida, itu walaupun dia bisa berkurang Pak, itu tidak akan sampai 0 Pak. Apalagi di hati. Hati itu organ tertutup di dalam, dia tidak bisa menguap Pak. Kecuali kalau hati orang adanya di luar Pak, itu dia menguap Pak. Kalau itu di dalam tidak Pak. Dia di dalam penelitian kita punya datanya, di dalam hati itu cyanida, kadar cyanida bisa berturun jumlahnya dengan berlalunya waktu dan penguapan, tapi itu tidak banyak Pak. Tapi bisa juga bertambah. Karena kenapa? Di dalam proses pembusukan itu yang namanya protein mengandung asam amino. Asam amino mempunyai gugus N Pak. Amino N itu pembusukannya menjadi cyanida Pak. Jadi artinya setelah meninggal pun cyanida itu akan bertambah Pak. Bertambah sedikit tapi naik atau turunnya sedikit. Dia tidak akan hilang Pak. Nah, hilang ya. Tidak. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Di sini BB4. Kemarin ini pertanyaan saya mengangkut soal korosif. Dikatakan bahwa pH di dalam tubuh korban itu adalah 13.
di sini. pH di dalam gelas 13, di sini 13. Nah, ternyata di hasil penelitian ini di BB4 pH-nya 6. Apa maksudnya? Apa yang bisa saudara sampaikan dengan pH 6 di dalam lambung korban pada waktu diambil sampelnya 70 menit setelah meninggal? Apa yang bisa saudara sampaikan? Begini Pak, kita kalau melihat fisiologi tubuh manusia, itu lambung itu isinya asam Pak, HCl. HCl itu pH-nya itu antara 3 sampai 4 Pak, sekitar itu. Itu orang normal, nyaman dengan perut seperti itu, karena HCl itu memang diperlukan tubuh untuk mencerna makanan Pak. Nah, tetapi kalau dia masuk cyanida, NaCN atau KCN, itu kita tahu dari bahan kimia, Na itu adalah basa kuat Pak, cyanida asam lemah, jadi sifatnya dia basa Pak. Begitu dia masuk ke dalam lambung, maka NaCN akan bereaksi dengan HCl menjadi Na, OH, Cl, dan HCN. HCN itu yang berbagas, yang kita bisa cium. Tetapi, nah itu adalah asam kuat. Kemudian ada basa, basanya basanya basa kuat, tapi karena dia berpagara tidak terlalu kuat, memang terjadi netralisir Pak. Jadi pH-nya pasti naik mengikuti basanya. Jadi tadi 344 dia naik, tetapi kalau pengalaman yang saya tahu dari literatur juga Pak, kalau dia ada cyanida atau apa, dia naiknya nggak sampai 6 Pak, ini pasti lebih tinggi Pak, sekitar 10 sampai 11, mungkin 12 Pak, sekitar itu. Jadi tidak segitu Pak. Oh, jadi kalau ada cyanida ini pasti naik juga. Dia naik Pak, tapi naiknya nggak segitu Pak, itu naiknya terlalu kecil Pak. Nah, ini kan kita lihat di gelas katanya kan pH-nya 13. Ini kan? Ya. Di gelas BB1, BB2, 13. Sekarang kan persoalannya kan katanya kan ini masuk ke dalam lambung. Nah, seandainya benar 13 ya air susu, kopi susu ini masuk ke dalam lambung dengan pH 13 ini masih tetap 6 enggak? Enggak Pak, pasti ada naik lebih dari 6 Pak. Itu mungkin kalau pengalaman, kalau memang betul yang 13 masuk ke dalam itu pasti sekitar 10 atau 11 Pak. Ini ya, ya. Jadi nggak mungkin 6 ya, karena ini aja udah 13 ya. Ya, soalnya itu NaCN itu jadi statusnya jadi basa kuat Pak. Jadi di dalam gelas pH-nya 13, di dalam lambung pH-nya 6. Menurut ahli, kalau 13 butir-butir kopi ini masuk ke dalam lambung, maka pH-nya tidak menjadi 6, tapi akan bertambah lebih kurang sampai 10. Iya, 10-11 gitu. Ya, itu kalau jumlahnya cukup banyak Pak, masuknya hati itu bikin mati Pak. Nah, dengan demikian, dengan adanya pH 6 ini dan ada pH 13 ini, apakah bisa saudara simpulkan bahwa sebenarnya ini tidak masuk ke dalam ini lambung ini? Kalau saya nggak lihat dari situnya Pak, karena ini kasusnya keracunan cyanida, saya cuma lihatnya dua Pak, cyanidanya sendiri yang ada di dalam lambung, dan kemudian cyanida dan tiosianat yang ada di dalam liver. Itu aja yang saya lihat Pak. Saya nggak mau peduli soal itu, karena kita mau tahu dia kematiannya karena cyanida apa enggak. Oh, itu biomarker ya, artinya? Iya, itu biomarker Pak. Artinya gini Pak, terutama kita harus pikirkan mengenai tiosianat Pak. Kalau orang kemasukan racun cyanida, mekanisme tubuh perlawanannya ada di membuat tiosianat Pak. Kalau ada tiosianat di dalam tubuh, artinya cyanida badan masuk dan tubuh sudah bereaksi, dan karena itu mati Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada yang dirubah menjadi tiosianat, berarti yang masuk bahan lain, kita tidak tahu apaan, tapi bukan cyanida Pak. Jadi itulah sebabnya saudara mau menyimpulkan bahwa ini tidak mati karena cyanida, begitu ya? Iya tadi ya. Nah, sekarang saya pindah lagi topik, tapi kaitan dengan ini. Ini kan hasil pemeriksaan ketika 70 menit diambil, ya kan? Sekarang kita bicara tentang pasca, ya pasca setelah lewat. Jadi ternyata kan waktu malam hari itu apa yang saudara lakukan terhadap korban ini? Kebetulan saudara juga melihatnya. Begini Pak, kita itu pada waktu itu saya dipanggil ya, itu malam-malam katanya begitu dia permintaan ke saya itu mau diminta diformalin pengawetan jenazah, karena jenazah mau disimpan. Di dalam aturan dari Dinas Kesehatan, kalau orang meninggal dalam 24 jam dia dikubur itu tidak perlu diapa-apain Pak, itu bisa. Tapi kalau lebih dari 24 jam mayat akan membusuk, akan ada kuman-kuman yang menyebar ke lingkungan, sehingga aturan dari dinas
bahwa kalau orang mau dikubur lebih dari 24 jam harus diformalin, diawetkan. Nah itu aturan Pak, demi kemaslahatan umat Pak, supaya kita nggak kena bau dan segala macam, nggak kena penyakit ya. Itu aturannya Pak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang melakukan itu sebaiknya dokter forensik, karena dokter forensik itu adalah dokter yang akan bisa membedakan ini matinya wajar atau tidak wajar Pak. Nah dalam hal itu saya melakukan pemeriksaan. Pada waktu itu saya tanya, seperti tadi saya bilang, diagnosis saya akan lakukan. Saya tanya kenapa habis minum kopi meninggal, kata saya bilang itu tidak wajar matinya, apalagi anak muda. Saya bilang harus diotopsi. Saya bilang harus diotopsi, saya ngomong ke keluarganya itu pada waktu rundingan kemudian kesimpulannya menolak. Nah karena menolak terus jadi dilema Pak. Sebenarnya pada kasus seperti itu kan harus diserahkan pada polisi. Pada waktu itu ada petugas polisi Pak, saya sudah ngomong sama petugas polisinya, Pak ini harus matinya tidak wajar Pak, harus diotopsi. Tapi polisinya bilang, Dok, keluarganya tidak mau otopsi. Nah kalau begitu kita sebenarnya jadi dilema Pak. Kalau kita tidak awetkan, ya, kalau tidak awetkan dia busuk, bau. Tapi kalau diawetkan kasus polisi belum selesai. Nah waktu itu saya bilang, ada nggak dokter yang bertanggung jawab? Dia bilang sudah ada surat kematian Dok. Jadi seorang dokter kalau diminta melakukan perawatan, kalau sudah formil ada surat kematian, artinya ada dokter yang bertanggung jawab Pak. Formilnya begitu, itu aturan dari dinas. Nah karena sudah ada surat, saya bilang Pak ini ada efeknya loh Pak. Kalau diformalin kemungkinan racunnya bisa ada perubahan. Kalau ada racun? Iya ada racun, bisa ada perubahan. Perubahannya seperti apa ya tergantung jenis racunnya. Dia bilang, saya bilang bisa menyulitkan. Dia bilang, ya nggak apa-apa lah Dok, soalnya udah surat kematian sudah ada, itu udah. Tapi ternyata waktu di rumah duka itu polisinya terus saja mempersuasi keluarga untuk diotopsi. Saya tidak tahu lagi habis begitu Pak. Ternyata belakangan setelah tahu kasus Cempelendak ini saya benar tahu. Ternyata akhirnya dibawa jenazahnya pada hari ketiga atau keempat untuk dibawa ke rumah sakit Polri. Itu Pak. Kenapa malam itu sudah ada isu racun apa gimana waktu itu? Gimana Pak? Tadi Anda bilang kan ini racunnya bisa turun, naik, dokter bilang tadi. Iya, saya bilang begitu untuk mengingatkan bahwa pada kasus ini semestinya dilakukan otopsi, setelah otopsi barulah diawetkan Pak, mestinya begitu. Tapi ini terkendala karena keluarga tidak mau otopsi, begitu Pak. Jadi apa yang saudara lakukan malam itu? Ya, saya lakukan formalin Pak. Tapi sebelum saya melakukan pengamatan jenazah, karena ceritanya seperti itu, saya melakukan pemeriksaan lengkap Pak. Jadi saya sudah persuasi, saya sudah kasih tahu prosedurnya yang semestinya seperti apa. Saya periksa. Pada waktu saya periksa itu bibirnya biru Pak, kukunya biru. Kemudian prosedur rutin kalau kita curiga itu sesuatu yang tidak wajar, saya mencium bau-baunya Pak dengan cara forensik adalah jenazahnya itu saya tekan Pak, dadanya di ulu hatinya saya tekan, terus kemudian saya cium begini untuk mencari bau-bau yang mencurigakan Pak. Nah biasanya misalnya contoh kalau saya mencium bau bawang putih itu artinya keracunan arsen Pak. Oh, kalau bawang putih arsen. Ya, misalnya kalau saya cium baunya bitter almond itu keracunan cyanida, gitu loh Pak. Saya gitu. Nah setelah selesai saya tidak temu apa-apa, kemudian saya lihat luka-lukanya, tubuhnya depan belakang atas sampai ke bawah semua tidak ada luka. Nah baru saya formalin. Formalin itu adalah dengan memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah di paha Pak. Itu dipotong sedikit, dicari urat darahnya, dimasukin cairan pengawet. Cairan pengawet yang dimasukkan itu 3 liter Pak. Sedangkan darah seorang manusia perempuan itu antara 4 sampai 4,5 liter. Jadi yang masuknya itu nggak sampai, ya paling 40% dari itu Pak. Jadi tidak terlalu banyak juga. Nah waktu itu saudara periksa tubuhnya semua. Ya, saudara temukan ada hitam-hitam di tangannya. Itu kita kenal sebagai sianosis Pak. Sianosis itu ada kebiruan karena kekurangan oksigen Pak. Lantas saudara juga coba-coba pencet-pencet untuk mengenal ada bau apa. Ya. Ada nggak saudara temukan, menurut pengalaman saudara kan bisa cium cyanida katanya, ada nggak ditemukan bau cyanida? Tidak Pak. Kayak begini, saya tidak mencium bau minyak tanah karena kecium bau minyak tanah itu baygon Pak. Kalau kecium bau, tadi saya bilang kecium bau seperti bawang putih itu arsen. Itu ada ilmunya Pak, itu sederet Pak ceritanya. Nah itu sudah itu tidak terdeteksi Pak. Tidak. Cyanida juga saudara tidak deteksi? Tidak. Ya. Nah
Sekarang ciri-ciri cyanida itu apa saja sih kalau melihat pemeriksaan dari luar? Nah begini Pak, sebenarnya ini kalau kita meriksa cyanida itu gejalanya sebenarnya gampang Pak. Kalau orang keracunan cyanida itu begini Pak, tadi saya cerita ya, kalau arsen masuk ke badan itu dia akan didetoksifikasi di dalam hati, dirubah jadi tiosianat. Tapi kalau masuknya kebanyakan Pak, trodanasenya enzimnya itu tidak cukup, maka cyanidanya akan jalan-jalan ke seluruh tubuh Pak. Dia mencari ion feri Pak, besi valensi 3. Besi valensi 3 di dalam badan kita ada 2 Pak. Satunya itu ada di dalam HB yang koefisiennya itu 3, itu net HB namanya Pak. Net HB ada 1 sampai 2% saja Pak. Itu dan 2% dari manusia. Nah dia akan mengikat cyanida sementara, tapi selebihnya cyanida akan lari ke seluruh tubuh. Dia mengikat enzim pernapasan Pak. Enzim pernapasan diikat sehingga oksigen itu tidak bisa keluar Pak. Ini HB mengikat oksigen. Sebenarnya oksigen itu di dalam tubuh itu dia mestinya disebarkan ke seluruh jaringan untuk pembakaran, tapi karena enzimnya dilumpuhkan, enzim sitokron dilumpuhkan, maka oksigennya banyak tapi tidak bisa dipakai Pak. Jadi sama seperti gini Pak, ini kita mau mengangkut barang itu pakai truk ya, itu tapi begitu sampai di tempat truknya itu nggak bisa bongkar muat Pak, nggak bisa bongkar. Nah jadi oksigennya banyak tapi tidak bisa dipakai. Kenapa? Enzimnya yang buat bongkar itu diikat oleh cyanida. Nah akibatnya apa? Orang yang meninggal karena cyanida itu sudah pasti HbO2-nya tinggi Pak. HbO2-nya tinggi artinya dia sebenarnya tidak biru Pak, jadi merah seperti gambar ini, merah, pink Pak. Warna ini contohnya ya, pink. Iya. Nah itu begitu Pak. Itu pertama gejala pertama. Gejala kedua adalah bau Pak. Bau yang namanya bau bitter almond, bau cyanida. Itu ciri khas kedua Pak. Ciri khas ketiga itu adalah lambung yang gambarannya itu bengkak. Kalau diraba itu licin seperti sabun dan badannya merah sekali seperti ini Pak. Sebelumnya Pak ini seperti begitu. Saya ingat sekali dan saya tidak mungkin salah Pak, karena pada waktu tahun 1984 saya belajar forensik. Profesor saya, Profesor Arief Budianto itu menunjukkan kasus cyanida pertama saya. Dia tunjuk, Dokter Jaya, lihat lambungnya. Lambung seperti karpet merah ini adalah cuma satu penyebabnya, yaitu cyanida. Kamu tidak boleh lupa itu. Jadi artinya ini sangat khas Pak, khas. Karena kenapa saya bilang waktu itu saya bantah, ini kan merah-merah gini karena efek dari NaOH. Basah. Saya bilang, kan bisa aja dia minum NaOH. Tidak. Kalau dia minum NaOH itu sangat korosif. Dia masuk aja pasti dia ngebakar di mulut dan di leher, di tenggorokan, kerongkongan. Pasti di situnya udah nggak bisa masuk ke lambung, belum sampai ke lambung tuh dia sudah tidak masuk ke sini. Jadi bahan racun yang bisa masuk dalam bentuk aman di mulut dan ini ternyata aman dan kemudian dia membakar di dalam, itu adalah cyanida Pak. Jadi ada 3 tadi saya bilang yang khas. Pertama itu adalah warna kemerahan pada tubuhnya dan organ-organ dalam. Yang kedua itu bau yang khas, dan yang ketiga itu adalah lambung yang seperti itu Pak. Lambung seperti ini dan tidak makan korosif atau apa nih? Nah begini Pak, kalau kita bilang sebenarnya gini, secara kimiawi sebenarnya yang disebut bahan korosif itu ada 2 Pak, asam dan basa. Nah efek korosif itu adalah satu kata istilah yang ditujukan pada efeknya terhadap kulit Pak, bagian luar. Jadi kalau kulitnya hilang, bagian kulit atasnya kulit arinya hilang, itu namanya korosif Pak. Kalau itu seperti itu. Nah efek basa dan asam itu beda. Kalau asam kena ke kulit atau kena ke lambung, itu dia akan berubah menjadi kering Pak. Dia menarik air menjadi kering, keras seperti perkamen, dan warnanya itu hitam Pak. Nanti kita akan lihat di gambar yang kedua pas lagi ini. Nah itu seperti itu, asam sulfat itu asam. Tapi kalau sifatnya basa Pak, kalau basa itu terjadi reaksi sama kita bilang korosif, tapi korosif itu tidak membuat luka Pak. Luka itu tukar seperti borok itu, dia tidak begitu, tapi dia jadi bengkak dan warnanya merah Pak. Itu yang gambar tadi itu. Iya.
Itu sebenarnya gambarannya. Jadi bukan hitam ya. Bukan Pak. Di visum e repertum di sini disebutkan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi ini visum ya. Lambung tampak bercak berwarna selaput lendir, bagian fundus berwarna kehitaman, diambil untuk pemeriksaan toksikologi. Jadi mestinya nggak boleh hitam kalau cyanida. Enggak Pak. Mestinya merah terang Pak. Seperti tadi itu ya. Gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi ini ada visum e repertum di sini mengatakan hitam. Nah ini visum e repertumnya. Lambung tampak bercak berwarna selaput lendir, bagian fundus berwarna kehitaman, diambil untuk pemeriksaan toksikologi. Jadi hitam di sini. Ini bukan ciri-ciri karena cyanida. Kalau dari segi forensik Pak, kalau kita isi lambung hitam itu artinya ada perdarahan di lambung dan perdarahannya itu bereaksi dengan asam lambung Pak. Begini, kalau dokter ya, misalnya contoh ada orang batuk darah, keluar darah misalnya. Kalau kita lihat darahnya hitam, itu berarti darahnya sudah kecampur asam lambung, berarti ada perdarahan di lambung Pak. Tapi kalau darahnya segar, apalagi berbusa, itu berarti bukan dari lambung Pak, dari lain, misalnya dari paru misalnya pada orang TBC. Justru itu pengenal Pak bahwa kalau ada darah di dalam, ada cairan di dalam lambung warnanya hitam, berarti ada darah di dalam lambung yang bereaksi dengan asam lambung. Berarti bukan bahan lain Pak. Jadi kalau begitu kesimpulan saudara setelah melihat tubuh Mirna itu kan ada formalin lihat, ada nggak warna merah tadi itu ditemukan dalam tubuhnya? Oh enggak, kan saya nggak otopsi Pak, saya cuma periksa luar. Oh begitu ya? Ya. Nggak bagian luarnya maksud saya. Waktu saudara waktu melakukan embalming. Waktu embalming Dulu saudara lihat kan ciri-ciri itu. Saya cuma lihat itu kulitnya biasa, cuma bibirnya agak biru Pak, ujung jarinya agak biru, itu aja. Ada yang merah ya. Jadi saudara tidak melihat ciri-ciri cyanida dalam luarnya aja dari kulit. Paling sedikit ada dua yang saya tidak lihat Pak. Pertama dari merahnya tidak saya lihat. Yang kedua baunya saya tidak lihat Pak. Tadi seperti saya bilang, saya adalah 1 dari 84% orang Indonesia yang bisa mencium 1 ppm Pak. Oh 1 ppm aja udah 1 miligram per mililiter. Jadi kalau ada saya pasti bisa nyium Pak. Itu sebabnya karena saya bisa nyium. Kalau saya melakukan otopsi, saya tuh prosedur Pak ya, saya di luar kamar otopsi selama 5 menit. Saya masuk ke dalam, saya cium. Kalau saya cium bau cyanida, saya langsung bilang, ini nantinya karena cyanida, tinggal periksa cek laboratorium untuk konfirmasi Pak. Jadi hidung saya yang diagnosis pertamanya Pak. Oh, itu karena saya bisa nyium. Tapi kalau yang nggak bisa nyium, ya terpaksa dia harus periksa Pak. Oh begitu ya. Baik. Sekarang kita pindah yang kedua. Ternyata setelah ini, tadi kan katakan ini tidak mati karena cyanida. Kemudian akhirnya tadi saudara ceritakan kan, ternyata waktu saudara ceritakan kan bahwa saudara tidak mau dia diotopsi. Tapi faktanya 3 hari kemudian ini dilakukan pemeriksaan sampel lambung. Hasilnya ada cyanida 0,2 di lambung korban. Ya. Yang ini yang BB5 ini. Ya. Nah setelah di embalming, setelah di formalin, setelah 3 hari ada cyanida 0,2. Itu kenapa? Sebenarnya begini Pak, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti tadi saya bilang, cyanida ada di mana-mana Pak. Termasuk ada ya kemungkinan di dalam cairan formalin mungkin ada, di air mungkin ada Pak, di udara ini ada tapi kadarnya kecil Pak. Itu satu kemungkinan satu. Kemungkinan kedua adalah proses pembusukan Pak. Proses pembusukan itu di dalam literatur dikatakan bisa menghasilkan cyanida dalam dosis sangat kecil Pak. Dan 0,2 ini kalau saya sangat kecil. Karena kenapa? Karena tadi saya sudah katakan kalau ada cyanida yang membuat seseorang meninggal itu harus masuknya 150 mg Pak. Kalau 150 mg itu minimal Pak, 150 sampai 250 sampai minimal. Seandainya di lambungnya itu ada isi lambung, di habis minum misalnya jadi penuh lambungnya 1 liter, maka di dalam lambung mestinya kadarnya adalah 150 mg per liter Pak. 150 mg per liter udah pasti saya bisa cium Pak, satu. Yang kedua, dia kadar segitu itu kalau dia turun sampai 0,2 itu terlalu drastis Pak.
Walaupun dia menguap itu dia tidak akan bayar. Jadi kalau saya sih bilang dengan kecilnya kadar itu menunjukkan itu sebenarnya tidak ada yang masuk, Pak. Jadi 0,2 ini menurut ahli itu sangat sedikit ya. Iya, karena gini Pak, kalau misalnya 150 per liter kita bikin jadi 0,2, itu berarti dia di lambungnya mesti diisi air bergalon-galon Pak, tinggal hitung aja Pak. Bagaimana coba ceritanya? Kan kalau kadar yang masuk bikin mati itu 150 mg per liter, kalau jadi 0,2 berarti kan itu jadinya 300 kali pengenceran Pak. 300 kali pengenceran itu berarti dia minumnya mesti berapa liter Pak?